Haleluya. Maha besar Engkau Tuhan. Maha dahsyat Engkau. Kau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat kedahsyatan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang menopang kami. Roh Kudus-Mu yang menuntun menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu. Dan biarlah firman hidup, air hidup dari sorga mengalir saat ini. Menyegarkan tubuh kami. Menyegarkan jiwa dan roh kami. Dalam nama Yesus yang berkuasa. Lawat dan berkatilah semua yang hadir di tempat ini, juga seluruh pendengar Radio Zaitun Suara Kebenaran. Landalah dengan kasih-Mu, landa dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kemuliaan-Mu melingkupi kami. Darah Yesus menutup bungkus kami. Kasih-Mu melimpah dalam kami. Wahyu marifat sorgawi-Mu tercurah dengan dahsyat di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan mudah kami mengerti kebenaran-Mu lewat pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dan yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk saudara yang dikasih oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Selamat siang jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar saudara? Luar biasa. Yesus dahsyat. Amin. Baik. Haleluya. Sukacita hari ini? Siap diberkati Tuhan? Yes, luar biasa. Baik. Puji Tuhan ya. Bersyukur sekali kembali dapat bersama-sama dengan jemaat Tuhan. Di tempat ini terima kasih untuk doa-doanya. Dan selama 1 minggu kami ada di luar daerah. Saudara, sungguh pertolongan, penyertaan Tuhan. Berangkat dengan selamat, pulang juga dengan selamat. Amin. Ya, semuanya dicukupkan oleh Tuhan dan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Baik, kembali hari ini saya masih akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan tentang jemaat tubuh Kristus yang dibangun di atas dasar rasul dan nabi. Amin. Kita semua harus menjadi jemaat tubuh Kristus. Ingat itu baik-baik. Yesus berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Ya, saudara, tempat meletakkan kepalanya itu adalah tubuhnya. Katakan amin. Ya, jadi biar makin jelas, ya. Posisi tubuh itu, posisi kepala itu ada di atas tubuh. Tempat kepala itu ada di atas tubuh kita. Betul tidak? Ya, amin. Semua yang datang ini kepalanya di atas tubuh kan? Nggak ada kepalanya yang di samping perut. Nggak ada ya. Haleluya. Semua di atas tubuh. Nah, Yesus berkata dalam Matius pasalnya yang ke-8. Bahwa 18, serigala punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Dan tempat meletakkan kepala itu adalah tubuhnya. Ini Yesus katakan kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Karena gerejanya belum sungguh-sungguh berdiri. Dan gereja yang berdiri ini sekarang sudah ada pada akhir zaman. Tuhan akan datang, maka gereja yang sudah didirikan sejak 2000 tahun yang lalu ini harus segera selesai dan sempurna. Ingat, sebagai tubuh. Sebagai apa? Jadi gereja harus berada dalam posisi sebagai tubuh. Gereja yang ada di dalam posisi sebagai tubuh, itulah gereja yang siap menyambut kedatangan Tuhan sebagai kepala. Ingat baik-baik, Tuhan Yesus datang kembali tidak lagi sebagai juru selamat. Yesus datang kembali tidak lagi sebagai penyembuh tabib yang ajaib. Tapi Yesus datang kembali sebagai kepala. Katakan amin. Karena Yesus datang sebagai kepala, lalu dia akan mencari tubuhnya. Doa dan harapan kita
bagian dari tubuhnya yang ada di muka bumi ini antara lain adalah Zaitun Ministry. Kenapa kita menjadi bagian dari tubuhnya? Karena kita sedang mempersiapkan diri sebagai tubuhnya. Katakan amin. Mau dipersiapkan menjadi orang Kristen sebagai tubuh Kristus? Lihat saya. Kalau kita sebagai orang Kristen tidak dipersiapkan sebagai tubuh Kristus, maka kekristenan kita akan berujung dengan kisah yang menyedihkan. Karena Kristen, gereja yang tidak dibangun dipersiapkan menjadi tubuh, menyambut Yesus sebagai kepala, akan masuk kepada aniaya besar. Masuk kepada bencana yang besar. Itulah bencana dan aniaya anti-Kristus. Tuhan tidak menetapkan kita untuk ditimpa oleh murka. Tuhan menghendaki setiap kita beroleh selamat. Tuhan mau menyertai kita sampai pada kesudahan zaman. Bahkan Alkitab mencatat sehelai rambut dari kepala kita pun tidak diizinkan jatuh tanpa sekehendaknya. Tuhan mana seperti Dia. Kita saja tidak ada yang bisa hitung rambut. Jangankan rambut di kepala, alis kita saja nggak bisa kita bisa hitung jumlahnya berapa. Atau mungkin ada di sini yang sudah pernah hitung alisnya ada berapa banyak? Tidak ada. Tapi Tuhan, rambut kita saja dihitung. Dia tahu rambutmu tadi pagi waktu nyisir gugur berapa lembar, dia tahu loh. Sementara saudara nggak sadar kalau rambutmu lagi beberapa helai putus tadi. Tapi Tuhan tahu. Sangkin perhatiannya bagi kita. Sangkin pedulinya bagi kita. Dan Dia sangat mencintai dan mengasihi saudara dan saya. Itu sebabnya dari awal sekarang Dia persiapkan kita untuk menjadi tubuhnya. Supaya pada waktu Dia datang, klop dengan kita. Kalau sudah klop dengan kita, kita terhindar dari antikristus. Terhindar dari kesukaran besar yang akan datang. Masa aminnya begitu sih? Haleluya. Itu bukan aminnya jemaat tubuh Kristus. Terhindar dari kesukaran besar yang akan datang. Mudah-mudahan itu bukan karena yang didorong-dorong. Haleluya. Yes. Mau diberkati Tuhan? Itu sebabnya kita semua harus menjadi gereja, orang percaya, orang Kristen, jemaat tubuh Kristus. Amin. Nah, untuk menjadi jemaat tubuh Kristus, saya sudah terangkan bahwa kita harus dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi. Amin. Oke, hari ini saya akan bagikan kepada kita sekalian, jemaat tubuh Kristus yang dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi adalah jemaat yang hidup dan beribadah dalam roh dan kebenaran. Ini nggak habis-habis kayaknya dibahas, saudara. Haleluya. Karena luas, tinggi dan dalam sekali pengertian firman Tuhan ini. Makanya Alkitab ini, saudara, sudah tertulis, sudah ditulis ratusan tahun yang lalu. Ya, sudah ada ribuan tahun yang lalu. Dikotbahkan terus dari abad ke abad dan tidak pernah ketinggalan zaman. Up to date terus. Haleluya. Zaman Nomensen datang ke tanah Batak, yang dikotbahkan adalah Alkitab. Zaman gereja mula-mula bapak-bapak gereja, yang dikotbahkan juga adalah Alkitab. Sekarang zaman akhir, yang dikotbahkan adalah Alkitab. Tetapi ayatnya sama, beritanya selalu baru tiap hari. Haleluya. Amin, saudara. Kita akan dibuat, makanya orang yang baca Alkitab akan hidup dengan gairah rohani yang luar biasa. Ada satu semangat rohani yang luar biasa, yang terus memandang ke depan dengan optimis karena percaya ada tangan Tuhan yang selalu menyertai hidupnya. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lihat hari ini apa yang dimaksud dengan jemaat tubuh Kristus yang hidup dan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Ini dasar. Sekali lagi, ini dasar. Karena ini adalah pondasi bangunan. Saya tidak tahu kenapa Tuhan bawa kita kembali ke sini.
Tapi saya tahu, ini kita butuhkan. Untuk semakin memantapkan posisi rohani kita di dalam Tuhan. Memantapkan iman kita karena, sekali lagi, kekuatan satu bangunan terletak pada dasar atau pondasinya. Biarlah iman kita yang terus dibangun ini, rohani kita yang terus dibangun ini, sungguh dibangun di atas dasar yang teguh. Dasar yang kokoh. Katakan amin. Supaya mantap menyelesaikan sampai ke garis finish. Sekali lagi, Tuhan tidak menghendaki seorang pun mati binasa. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita semua beroleh selamat dalam Kristus. Tidak ditetapkan kita ini untuk ditimpa oleh malapetaka, tapi untuk diselamatkan. Oleh sebab itu, supaya kita menjadi tubuhnya yang menyambut dia sebagai kepala. Saudara, kita harus menjadi jemaat yang dibangun di atas dasar rasul dan nabi. Jemaat yang dibangun di atas dasar rasul dan nabi adalah jemaat yang hidup dan beribadah di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Yang pertama kita akan bahas dulu pengertian arti daripada yang dimaksud hidup dan beribadah di dalam roh. Ini penting. Sebagai orang Kristen, saudara harus paham dan mengerti apa yang dimaksud dengan hidup di dalam roh dan beribadah di dalam roh. Lihat saya. Kalau ibadah tidak di dalam roh, itu tidak pernah diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan saudara pikir, kalau sudah masuk gereja, beribadah, ada salibnya, pendeta khotbah dari Alkitab, oh itu sudah diberkati Tuhan. Malah banyak bukan diberkati, tapi dikutuk. Jangan salah. Mari kita lihat dulu Filipi pasal 1 ayat Filipi pasal 3 ayat 1 sampai ayat 3. Amin. Haleluya. Ya. Silakan, Pak. Akhirnya saudara-saudaraku, ya, bersukacitalah dalam Tuhan. Terus? Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku. Terus? Dan memberi kepastian kepadamu. Ayat 2. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hati terhadap siapa? Hati terhadap siapa? Anjing-anjing. Ingat baik-baik, yang dimaksud anjing di sini bukan si Blacky. Bukan si coklat, si brown, bukan. Ada dulu kita anjingnya si brown, tapi cepat umurnya nggak panjang karena langsung diubah namanya jadi saksang oleh kawan-kawan kita, ya. Jadi hati-hati. Kok Alkitab keras sekali ngomong tentang orang-orang ini sampai disejajarkan dengan apa? Hati-hati terhadap siapa? Anjing-anjing. Dan ini orang yang dimaksud anjing-anjing ini adalah seperti saya ini, pendeta-pendeta. Haleluya. Yang dimaksud dengan anjing-anjing ini bukan orang di luar Kristen. Bukan orang yang tidak beribadah. Tapi justru orang-orang yang beribadah. Yang disebut sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Tapi ternyata Tuhan katakan lewat firman Tuhan Filipi pasal 3 ayat 2 yang ditulis oleh Rasul Paulus yang diilhamkan oleh Roh Kudus, ternyata mereka disejajarkan dengan apa? Wow. Terus? Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Kenapa? Kenapa mereka disejajarkan dengan anjing? Kenapa disebut pekerja-pekerja ini jahat? Ini bukan pekerja bangunan. Ini bukan pekerja pasar. Tapi ini adalah pekerja-pekerja di rumah Tuhan. Haleluya. Ini bukan PNS. Ini bukan wira swasta yang dimaksud. Ini adalah pekerja-pekerja yang bekerja melayani di rumah Tuhan. Tapi Tuhan katakan hati-hati dengan itu. Karena itu adalah anjing-anjing. Hati-hati dengan itu.
Karena itu adalah pekerja jahat. Kenapa? Terus. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Sunat itu perkara rohani. Sunat itu alkitabiah. Tapi ternyata ini perlu diwaspadai. Karena sunatnya sunat apa? Bicara sunat itu bicara pertobatan. Tapi pertobatannya pertobatan palsu. Kok bisa? Kenapa? Mau tahu nggak? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah. Haleluya. Ayat 3 jawabannya. Ya. Karena kitalah orang-orang bersunat. Kita orang bersunat, kata Paulus. Terus? Yang beribadah oleh roh Allah. Beribadah oleh apa? Roh Allah. Beribadah oleh apa? Yes. Beribadah oleh apa? Sama-sama katakan dengan saya. Beribadah oleh roh Allah. Siapa orang yang beribadah oleh roh Allah? Itulah orang yang disunat. Tapi sunat bukan lagi lahiriahnya, tapi hatinya. Jadi ada daging yang disunat, dimatikan. Jadi kalau hati disunat, berarti hati dilukai. Itu sebabnya saudara, kalau saudara pernah punya pengalaman karena kebenaran hatimu dilukai, itu hatimu lagi disunat oleh Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Nah, kenapa mereka dikatakan hati-hati pada anjing, hati-hati pada pekerja jahat, hati-hati pada penyunat palsu? Sederhana jawabannya. Karena mereka tidak hidup dan beribadah di dalam roh. Tidak beribadah di dalam bahaya. Sekali lagi, bahaya. Sebab sekarang adalah zaman Roh Kudus. Ada 3 zaman yang diperkenalkan Alkitab kepada kita. Zaman Bapa, zaman Anak, zaman Roh Kudus. Zaman anak sudah berakhir karena anak sudah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Dan sementara dia naik ke sorga, dia curahkan Roh Kudus. Ya, dan disebut ini adalah zaman anugerah dan zaman Roh Kudus. Seharusnya gereja Tuhan beribadah dan hidup oleh roh. Oleh roh. Oleh roh. Oleh roh. Masih ingat kisah Rasul 19? Amin. Waktu Paulus menjelajah dari desa sampai ke pedalaman-pedalaman. Lalu dia bertemu di satu pelayanan kecil di Efesus yang jumlahnya hanya 12 orang. Lalu Paulus berkata kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Mereka berkata, hah? Ada Roh Kudus toh? Kami belum pernah terima, Om. Nah, ini bahasa sekarang. Bahkan kami nggak pernah dengar Roh Kudus. Nah, saudara, apa yang terjadi? Paulus berkata, dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Yohanes. Baptisan Yohanes, baptisan pertobatan, itu mantap. Tapi yang datang kemudian harus membaptis lagi dengan roh dan api. Dan akhirnya mereka semua dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Karena sebelumnya mereka hanya dibaptis dengan baptisan Yohanes, belum pakai nama Yesus. Nama Yesus itu menjadi meterai baptisan kita setelah dia mati dan bangkit. Katakan amin. Haleluya. Lalu Paulus menumpangkan tangan atas mereka. Lalu turunlah Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Lihat saya, ini penting. Berarti untuk hidup di dalam roh dan beribadah di dalam roh, pertama-tama kita harus menerima Roh Kudus dulu. Karena tidak mungkin saudara bisa hidup dalam roh kalau tidak mengenal dan menerima Roh Kudus. Katakan amin. Apakah tanda seseorang sudah menerima Roh Kudus? Sederhana. Tanda pertama adalah bahasa roh. Tapi itu belum segala-galanya. Makanya saya mau tetap dorong saudara. Minta terus kepada Bapa di surga. Supaya Roh Kudusnya dicurahkan kepadamu. Sampai engkau dipenuhinya dan engkau menerimanya. Dan engkau menerima tanda dia sudah memenuhimu. Dan engkau sudah menerimanya. Tandanya adalah bahasa roh. Lihat saya, ini penting.
Bisa tidak orang belum penuh Roh Kudus, tapi punya pengalaman yang hebat dengan Tuhan? Bisa. Bisa nggak orang belum penuh Roh Kudus bisa dapat penglihatan? Bisa. Hah? Bisa. Oh, dari mana saudara tahu itu bisa? Dia belum penuh Roh Kudus, tapi dia bisa dapat penglihatan, ketemu malaikat, mendengar suara Tuhan, menerima pewahyuan dari Tuhan. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Tapi biarpun dia sudah punya pengalaman yang hebat dengan Tuhan, kalau belum dipenuhi Roh Kudus, orang ini tetap harus didoakan supaya penuh Roh Kudus. Kita lihat contohnya. Ini saya mau bongkar. Karena banyak pendeta besar. Contohnya Yusuf Roni. Saya langsung to the point ini. Ini dulu pendeta saya. Siapa yang nggak kenal Yusuf Roni di Indonesia ini? Dan Yusuf Roni itu adalah penginjil hamba Tuhan yang bertaraf kaliber, bukan di Indonesia tapi internasional. Hamba Tuhan ini dipakai Tuhan dengan luar biasa dan punya pengalaman rohani segudang. Dia pernah dibawa ke sorga, dia beberapa kali bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, dan beberapa kali bicara dengan malaikat Tuhan. Itu bukan mimpi, tapi kisah nyata. Oh mama, oh papa. Dan menjadi pengkhotbah yang sangat berapi-api, tapi belum penuh Roh Kudus. Bisa? Bisa. Kalau saudara mau tahu, saya baru-baru ini dengar khotbahnya di YouTube. Lalu saudara, ya dia bisa saja, bisa. Cuma saudara, dasarnya nggak kuat. Dasarnya nggak kokoh. Sampai sini nangkap? Oke, itu satu contoh kecil. Tapi sekarang kita lihat contoh yang paling akurat sajalah Alkitab. Kisah Rasul pasalnya yang ke-10. Kisah Rasul pasal 10. Haleluya. Siap diberkati hari ini? Kisah Rasul 10. Ayatnya yang ke-30. Tahan dulu sebentar. Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-30. Tahan dulu sebentar. Pernah dengar cerita Cornelius ini? Cornelius bukan orang Israel. Tapi dia adalah seorang tentara yang sedang ada di Israel, ditugaskan oleh kerajaan Romawi. Ternyata Cornelius mengagumi Tuhan dan mengagumi orang Yahudi, orang Israel. Lalu Cornelius banyak sekali memberi sedekah dan banyak sekali berbuat baik di Israel kepada umat Tuhan. Dalam satu kali peristiwa waktu dia berdoa kepada Tuhan, saudara, lalu dia mendapat suatu pernyataan yang sangat luar biasa. Mari kita lihat dulu kisahnya, ini menarik sekali saudara. Ya, atau kita lihat langsung dulu ke dalam ayatnya yang kita lihat dalam ayatnya yang ke-30. Langsung aja lah, 30. Ya. Mari, lihat saudara. Silakan Pak. Jawab Cornelius. Ya. 4 hari yang lalu kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang. Ya. Yaitu jam 3 petang. Terus? Aku sedang berdoa di rumah. Iya. Aku sedang apa? Berdoa. Ini bukan doa di gereja. Tapi doa di mana? Di rumah. Makanya di rumah saudara sering-sering berdoa pribadi. Haleluya. Haleluya. Jangan cuma di gereja saja, pada waktu di gereja baru berdoa. Di rumah nggak berdoa. Jangan lagi waktu di gereja saja baca Alkitab, di rumah tidak. Jangan waktu di gereja saja seperti malaikat, lalu di rumah seperti hantu. Haleluya. Baik di gereja, baik di rumah tetap rohani. Kadang-kadang halak kita bilang begini, jangan ribut, ini di gereja. Emang kalau di luar gereja bisa ribut? Jangan ngomong begitu. Ini di gereja, tahu nggak? Katanya. Loh, terus kalau di luar gereja boleh ngomong begitu? Kamu yang sopan dong ngomong. Ngomongnya yang rohani. Karena kita sekarang di gereja. Kita bukan di luar gereja. Terus kalau di luar gereja boleh ngomong yang nggak rohani? Halo? Haleluya.
Kalau di gereja, kalau mau nonton, ya nontonlah film-film rohani. Tapi di rumah boleh nonton film silat. Haleluya. Mana nih? Masih ada orang di sini? Yes. Nah, waktu Petrus ketemu dengan Kornelius, Kornelius nanya, apa yang terjadi? Mengapa kau panggil aku kemari? Lalu Kornelius menjawab, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Ini bukan mimpi. Ini kenyataan. Haleluya. Jadi dia melihat suatu penampakan, tidak sedang lagi tidur, tapi lagi berdoa. Haleluya. Lagi apa? Kita ini sering melihat malaikat. Ya kalau malaikat itu harus tidur dulu. Kalau lagi doa malah yang datang setan gitu loh. Iya kan? Makanya sering-sering berdoa dari awal sampai akhir menengking. Kuralaba. Darah Yesus. Tolak semua. Begu gancang, begu nur, semua begu watuk, semua keluar katanya. Lu kok dari tadi nggak habis-habis begunya. Ya. Kok nggak pernah muncul yang berpakaian putih berkilau-kilauan? Kok malah yang berpakaian hitam dengan rambut terurai ke depan panjang, gigi panjang, mulut berdarah, mata berdarah. Haleluya. Ya. Ada orang bilang begini, apa itu pendeta? Dikit-dikit ketemu malaikat, dikit-dikit suara Tuhan. Lah, kenapa kalau orang berkata suara Tuhan, ketemu malaikat, terus orang yang mendengar kurang percaya? Iya kan? Coba kalau contohnya, saya ngomong begini, saudara-saudara. Tadi waktu saya berdoa, malaikat Tuhan datang. Lalu kami duduk berdua, berbicara. Lalu dia terangkan kepada saya ayat-ayat firman Tuhan yang saya mau sampaikan hari ini. Dan itulah khotbah saya hari ini. Saya yakin saya akan bilang, ini pendeta sesat dari mana bisa tiba-tiba ada di Balige? Kenapa untuk hal-hal yang rohani kita merasa tabu gitu loh. Tapi kalau orang bilang begini, saudara tadi, saya waktu mau jalan ke sini, ada makhluk yang besar, berada di balik pohon, kepalanya besar, hidungnya besar, giginya percis seperti cangkul di depan, dan matanya, wah itu merah menyala, dan telinganya lebar, lebih lebar dari telinga gajah, dan tubuhnya besar, kurang lebih 4 meter, 2 jengkal. Lalu saudara yang lain akan dengar, terus selanjutnya bagaimana? Betul tidak? Kenapa giliran cerita yang begitu kepengen dilanjutin lagi? Tapi kalau orang berkata, tadi ada malaikat Tuhan yang datang. Allah. Masa. Itu bohong. Kan gitu ya. Ala kita. Haleluya. Haleluya. Itu di mana mah? Kan gitu kan? Haleluya. Harusnya kita ini sering ketemu malaikat, sering dengar suara Tuhan daripada suara setan. Lah, kita kan anak Tuhan. Kalau katanya anak Tuhan, terus nggak pernah dengar suara Tuhan, nah ini perlu masa sih? Bisa nggak seorang anak nggak pernah dengar suara ayahnya dan ibunya? Ya bisa Pak, ya itu karena ayah ibunya sudah mati. Tapi kan Tuhan nggak mungkin mati. Dan tidak pernah mati. Dia tetap hidup. Oke lah Pak, saya nggak pernah dengar suara ayah ibu saya. Iya, karena suara ibumu jasmanimu bisa hilang, bisa meninggalkanmu. Tapi firman Tuhan berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah pertanyaannya, bagaimana mungkin kita sebagai anak Tuhan nggak dengar suara Tuhan? Haleluya. Berhenti sejenak. Renungkanlah. Yang aneh itu, kalau katanya anak Tuhan, tapi nggak pernah dengar suara Tuhan, itu baru aneh. Kalau orang katakan sebagai anak Tuhan udah lahir baru, bertobat penuh Roh Kudus, saya dengar suara Tuhan, itu mah biasa. Haleluya. Itu biasa.
Yang nggak biasa, kalau seorang anak Tuhan udah lahir baru, udah bertobat lahir baru penuh Roh Kudus, nggak dengar suara Tuhan, itu mah nggak biasa. Seorang anak Tuhan yang sudah lahir baru penuh Roh Kudus pasti bilang, aku tak biasa. Tidak mendengar suara Tuhan. Ngerti tidak, saudara? Yes. Haleluya. Orang yang sudah lahir baru penuh Roh Kudus, itu berarti sudah hidup di dalam roh. Kalau sudah hidup di dalam roh, sudahlah pasti punya pengalaman roh. Dan mendengar suara roh. Haleluya. Saudara kalau hidup di gua hantu, saudara pasti merasakan kehadiran hantu. Betul tidak? Saudara kalau dimasukin ke gua hantu, maka saudara akan hidup dengan hantu. Karena guanya pun gua hantu. Saudara akan hidup dengan... Nah, kalau saudara di gua hantu, hidup dengan hantu, gak heran saya kalau saudara dengar suara hantu. Kan ada sering pasar malam. Kan ada gua siluman. Saya ingat dulu saya waktu SMP di Jakarta masuk ke pasar malam atau apa tuh ada gua silumannya. Pengen tahu juga saya kayak mana gitu loh. Wah ternyata ada siluman-siluman. Walaupun mereka manusia tapi dibuat tampilannya seperti siluman. Suaranya benar semua dan dalamnya interiornya itu didekor sedemikian. Benar-benar suasana hantu gitu loh. Dan gua hantu itu ada. Orang kalau masuk ke gua hantu pasti ketemu hantu. Kalau orang hidup di dunia hantu, pasti ketemu hantu. Pasti dengar suara hantu. Setuju? Yang tidak setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Yang golput angkat tangan. Haleluya. Oke. Kalau saudara tinggal di dunia Tuhan, di dunia rohani, secara rohani, pasti saudara punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Saudara pasti mendengar suara Tuhan. Yang tidak lazim kalau saudara tinggal di dalam dunianya Tuhan, di alam rohnya Tuhan, di kerajaan Tuhan, lalu saudara nggak pernah dengar suara Tuhan. Ini yang nggak lazim. Saya mau kita semua jadi orang-orang Kristen yang normal. Coba tanya kiri kanan, kamu normal tidak? Saya pengen pikiran saudara kebuka dulu. Kalau saudara pergi ke gua hantu, normal nggak ketemu hantu? Normal nggak ketemu hantu? Herannya kalau udah masuk gua hantu tapi nggak ketemu hantu, itu bukan gua hantu. Masa sudah masuk gua hantu nggak ketemu hantu, itu nggak normal. Halo, coba salah seorang dimasukin, masuk gua hantu, 2 jam dia di situ, keluar, kita tanya, ketemu hantu nggak? Dia bilang enggak. Ada suara hantu nggak? Enggak. Berarti salah masuk. Itu bukan gua hantu. Kalau betul itu gua hantu, dari luar aja udah terasa. Udah terasa. Pernah lewat tempat-tempat yang angker? Jujurlah, jangan ada dusta di antara kita. Haleluya. Pernah lewat tempat-tempat yang angker? Kita baru lihat. Kita udah tahu nih tempat yang angker 100 meter lagi. 100 meter lagi kita udah berinding. Pas tepat di titik angker itu, kepala rasanya lebih besar dari dunia. Pernah ngerasakan itu? Hah? Semua bulu kuduk merinding. Berdiri bulu romaku. Haleluya. Bulu roma merinding semua. Pernah ngalami? Itu wajar karena memang suasananya di situ banyak hantunya. Nah terus kalau orang Kristen ketemu suasana tempat yang seperti itu, terus diapain? Ikut lari ketakutan? Nggak usah. Ikat dalam nama Yesus. Katakan pada setan-setan yang ada di dalam, aku ikat dalam nama Yesus. Dan aku bakar dengan api Roh Kudus. Tiba-tiba suasana itu berubah. Saudara akan melihat ada satu makhluk yang berpakaian putih berkilau-kilauan. Syailah, mantap men. Haleluya. Haleluya.
Hidup di dunia mana saudara sekarang? Di dunia apa kita sekarang hidup? Di dunia maya kah? Di dunianya Tuhan kah? Atau di dunianya hantu? Saya berdoa biar kita menjadi jemaat tubuh Kristus yang benar-benar dibangun di atas dasar rasul dan nabi. Menjadi gereja yang apostolik dan profetik, tetapi jemaat tubuh Kristus. Jadi jangan kira apostolik profetik itu nggak ada kaitannya dengan tubuh Kristus. Sangat berkaitan erat. Ada orang-orang yang ngaku apostolik profetik anti tubuh Kristus. BGJ. Tahu BGJ? Begu ganjang. Harusnya kalau kita ini gereja apostolik dan profetik, pasti arahnya tubuh Kristus. Tapi karena nggak ngerti, ya akhirnya jadi BGJ. Haleluya. Sampai sini saudara nangkap? Saudara mengerti? Amin. Lalu Kornelius berkata, 4 hari yang lalu, aku sedang berdoa, tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, berpakaiannya berkilau-kilauan. 31, ya. Dan ia berkata, Kornelius, ya, doamu telah didengarkan Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Terus? Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Jelas. Orang itu yang berdiri di depan Kornelius berkata, doamu sudah didengarkan oleh Allah dan sedekahmu telah diingatkan di mana? Di hadapannya. Lihat di sini. Kornelius mendapat pengalaman rohani yang luar biasa enggak dalam peristiwa ini? Oke, sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang sudah pernah ngomong-ngomong sama malaikat? Angkat tangan. Belum. Siapa yang sudah pernah ngomong-ngomong sama setan? Angkat tangan. Belum pernah mengalami pengalaman berbicara dengan malaikat Tuhan? Dengan makhluk surga yang berpakaian putih berkilau-kilauan? Belum ya? Belum. Kornelius sudah. Pertanyaan saya, Kornelius punya pengalaman rohani yang luar biasa tidak? Punya tidak? Punya. Pertanyaan saya, pengalaman rohani yang luar biasa yang dialami oleh Kornelius ini, itu sesudah dia menerima Roh Kudus atau belum? Sebelum. Jadi, orang yang belum menerima Roh Kudus bisa punya pengalaman rohani yang luar biasa. Bisa punya pengalaman-pengalaman penampakan dari Tuhan, pernyataan-pernyataan sorga yang luar biasa. Biarpun belum penuh Roh Kudus dan menerima Roh Kudus. Tapi bukan berarti karena dia sudah punya pengalaman Roh Kudus, pengalaman-pengalaman rohani, penampakan dan bicara dengan malaikat dan lain-lain, lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan menerima Roh Kudus dikesampingkan. Tidak perlu. Sangat perlu. Lanjut terus, ya. Ia sedang menumpang di rumah Simon, ya, seorang penyamak kulit yang terus tinggal di tepi laut. Terus? Karena itu segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Terus? Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah. Terus? Untuk mendengarkan apa yang ditegaskan Allah kepadamu. Ini kata Kornelius kepada Petrus. Nah, sekarang kita lihat apa sikap respon Petrus saat mendengarkan pernyataan Kornelius saat itu. Ayat 44, kita lompat untuk menghemat. Ayat 44, ya. Silakan, Pak. Ketika Petrus sedang berkata demikian. Ketika Petrus sedang berkata demikian, dia mulai berkhotbah nih. Dia mulai jelaskan tentang Kristus Mesias, Allah yang menjelma menjadi manusia, yang sudah mati lalu bangkit. Bahkan pengalaman mereka waktu Roh Kudus dicurahkan di hari Pentakosta. Mulailah itu Petrus khotbahkan bagaimana nubuatan-nubuatan dalam perjanjian lama tentang lahirnya seorang juru selamat. Itu semuanya dikutip dan disampaikan kepada Kornelius beserta seisi rumahnya yang sudah berkumpul saat itu. Lalu apa yang terjadi ketika Petrus berkata demikian? Terus turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Turunlah Roh Kudus. Katakan amin. Amin.
ternyata pengalaman rohani yang terjadi 4 hari sebelumnya itu dialami waktu belum penuh Roh Kudus. Makanya saya rindu saudara menjadi jemaat tubuh Kristus yang benar-benar dibangun di atas dasar rasul dan nabi. Kalau tidak, kita bukan jemaat tubuh Kristus yang dibangun di atas dasar rasul dan nabi. Kita keturunan lain. Halo? Sampai di sini saudara bisa ikuti saya? Terus lanjut. Apa tandanya kalau mereka sudah dipenuhi Roh Kudus? Terus? Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Iya, ini orang Yahudi. Terus? Tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain. Kapan karunia Roh Kudus ini bermanifestasi? Pada waktu Roh Kudus turun. Katakan amin. Jadi sebelumnya Cornelius beserta dengan seisi rumahnya belum pernah tahu apa itu Roh Kudus, tapi sudah punya pengalaman rohani yang sangat fantastis. Apalagi kita nggak punya pengalaman rohani seperti Cornelius, masih berani-berani pula menolak Roh Kudus. Kiamatlah dunia sebelum waktunya. Cornelius yang punya pengalaman rohani yang spektakuler seperti ini masih membutuhkan Roh Kudus. Mana haleluyanya? Saudara semua butuh Roh Kudus. Katakan amin. Jemaat tubuh Kristus yang dibangun di atas dasar rasul dan nabi adalah jemaat tubuh Kristus yang penuh dengan Roh Kudus. Katakan amin. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. 46. Terus? Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Haleluya. Jadi apakah tandanya seseorang sudah menerima Roh Kudus? Apakah tandanya seseorang sudah dipenuhi Roh Kudus? Dengar baik-baik. Menerima karunia Roh Kudus, yaitu dengan berbahasa roh. Amin. 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 Terus lagi, 47. Ya. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Sedangkan coba. 46 terakhirnya tadi kalimat terakhir belum. 46. Ya, lalu kata Petrus. Lalu kata Petrus. Perhatikan. 47. Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air? Stop. Ternyata Cornelius beserta timnya, jangankan penuh Roh Kudus, baptis air juga belum. Tapi Cornelius walaupun belum baptis air, bukan karena dia mengeraskan hati dan menolak, tapi karena belum ada orang yang membaptis dia. Sampai sini nangkap? Jangan kejadian seperti yang saya tahu ini. Sudah disampaikan baptisan, ada orang yang mau baptis kapan saja, di mana saja bisa, tapi orangnya malah lari. Anda lari dari firman, lari dari panggilan Tuhan, kiamat sebelum waktunya. Haleluya. Ngerti nggak apa yang saya sampaikan ini? Amin. Jangan mengeraskan hati pada firman. Jangan kita mengalami kiamat sebelum waktunya. Tuhan memang baik, tidak menghendaki seorang pun kita binasa, dan tidak menetapkan kita ditimpa oleh malapetaka. Tapi itu bagi orang yang mau taat. Tapi itu bagi orang yang mau dengar firman. Bagi yang tidak, kiamat sebelum waktunya. Ini langsung aja. Kiamat sebelum waktunya. Kalau ada yang mau nantang saya akan tunjukkan harinya kapan dia kiamat. Haleluya. Saya tidak marah, tapi saya mungkin ada di luar sana. Haleluya. Jangan kiamat sebelum waktunya. Saya sudah sering melihat orang yang kiamat sebelum waktunya loh. Kalau berani menentang firman. Haleluya. Haleluya. Lalu ayat 47 terus. Sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Iya. Jadi siapa lagi yang mencoba menghalangi mereka? Karena mereka sudah menerima Roh Kudus. Jadi marilah segera dibaptis.
sudah punya pengalaman rohani yang luar biasa. Tapi ternyata tidak bisa mengesampingkan dasar Rasul dan Nabi ini. Karena kalau tidak dibangun di atas dasar Rasul dan Nabi ini, salah alamatlah kekristenan kita. Kita nggak akan pernah menjadi tubuhnya yang siap menerima Dia sebagai kepala. Sampai di sini saudara bisa ikuti saya? Galatia pasal 5. Galatia pasalnya yang kelima, ayat 16, 18, 25. Ayat 16, 18, dan 25. 3 ayat ini kita baca secara melompat-lompat. Ya, silakan. Maksudku ialah, terus? Hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Terus? Maka kamu tidak akan menuruti keinginan Nah, batin. ini dia yang pertama ya. Jadi kalau sudah hidup oleh roh, maka kita akan dimampukan untuk hidup tidak menuruti daging lagi. Katakan amin. Karena orang kalau nggak hidup dalam roh, pasti mengikuti daging. Kalau tidak menerima Roh Kudus, lalu mencoba menyangkal daging, itulah yang disebut dengan sunat palsu. Banyak enggak saudara lihat orang, kelihatannya berubah, bertobat, tapi enggak penuh Roh Kudus. Kelihatannya saleh, pakai baju putih, ya, pakai dasi, bawa Alkitab, ngomongnya rohani, dan sepertinya keinginan daging sudah ditanggalkan dari hidupnya, tapi enggak penuh Roh Kudus. Tapi enggak menerima Roh Kudus. Ada tidak? Ada. Bisa tidak? Bisa. Itulah yang disebut dengan sunat palsu. Pertobatan yang benar adalah pertobatan yang dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Katakan amin. Lihat saya. Apapun kegiatan dan aktivitas rohani kita, itu semuanya akan mendapat nilai plus dari Tuhan kalau itu kita lakukan dengan pertolongan Roh Kudusnya. Kalau itu kita lakukan dengan bersama Roh Kudusnya. Sebaik apapun kita, sebesar apapun sumbangan kita ke pelayanan, sesungguh apapun kita melibatkan diri melayani, tapi kalau bukan dengan kekuatan Roh Kudus, itu nggak pernah diperhitungkan Tuhan. Yang diperhitungkan Tuhan adalah jika semua kegiatan dan aktivitas rohani itu kita lakukan bersama dengan kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Sampai sini mengerti? Itu sebabnya perubahan, pertobatan bukanlah usaha manusia, tapi kekuatan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kita bisa berubah. Amin, saudara. Haleluya. Makanya saudara mau paksa nggak merokok setengah mati, saudara nanti ujung-ujungnya ngerokok lagi. Saudara mau coba tahan supaya jangan minum, kembali lagi ke lapok, tahan 2 bulan, tahan 3 bulan, ke 4 bulan jatuh lagi, jatuh bangun, akhirnya terakhir nyanyinya jatuh bangun aku, kan gitu. Haleluya, haleluya. Tapi kalau Roh Kudus yang memberikan kekuatan itu, Roh Kudus yang memampukanmu, oh haleluya. Dia akan benar-benar memberikan kita kemerdekaan. Amin saudara. Merdeka. Saya ingat saya dulu waktu mau melepaskan rokok. Wah setengah mati saudara. Tapi terakhir saya bilang Roh Kudus tolong. Roh Kudus mampukan. 3 hari saya lupa gak ngerokok. Percaya gak saudara? Percaya gak percaya terserah aja. Kalau gak percaya tanya aja Tuhan Yesus. Karena ini kan kesaksian pribadi, nggak ada saksinya kan gitu. Tapi kalau saudara rohani tanya aja Tuhan, betul nggak tuh Pak kesaksiannya? 3 hari saya lupa tidak merokok. Yang tadinya sebelumnya bisa menghabiskan 2-3 bungkus 1 hari. Tapi karena Roh Kudus memampukan 3 hari lupa nggak ngerokok. Baru hari ketiga sadar saya, loh udah 3 hari saya nggak merokok sejak itu sampai hari ini. Gak ada lagi keinginan untuk merokok. Bahkan kalau cium asap rokok,
Mau muntah saudara. Pening. Tersiksa rasanya. Halo. Makanya hari ini saya rindu saudara semua dipenuhi Roh Kudus. Saudara semua menerima Roh Kudusnya. Katakan amin. Jadi kalau saudara memuji Tuhan dengan Roh Kudus. Saudara berdoa dengan Roh Kudus. Dijamin doamu dijawab Tuhan. Percaya? Ya. 100%. Bahkan 1000%. Kalau saudara berdoa dengan Roh Kudus. Saudara memuji Tuhan dengan Roh Kudus. Saudara menyembah di dalam roh. Dijamin penyembahanmu sampai ke hadirat Tuhan. Dijamin penyembahan yang dilakukan bersama dengan kepenuhan Roh Kudus akan menarik hadirat Tuhan. Makanya beda. Kalau kita dengar pujian, kita dengar penyembahan, lalu yang membawa pujian penyembahan ini dipenuhi Roh Kudus, pasti membawa hadirat Roh Kudus. Kita rasakan lain, kayak di sorga, betul tidak? Kita bingung ini ibadah suasananya kayak apa ini? Kok kayak di sorga? Kok apa ini? Kok damai sekali? Kok sukacita sekali? Ada pernah seorang anak Tuhan, ya sekarang sudah anak Tuhan, sebelumnya dia belum anak Tuhan saudara. Lalu saya tanya, bagaimana kamu bisa bertobat? Dan bagaimana kamu mau percaya pada Yesus? Sebelumnya dia nggak percaya Yesus. Dia bilang apa? Waktu teman saya ajak saya ibadah Pak ke sini, saya merasakan ada damai yang tidak pernah aku rasakan sebelumnya. Saat itulah aku putuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku pribadi. Surga turun karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal kebenaran, soal sukacita dan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan surga. Katakan amin. Haleluya. Jadi maksudku ialah hiduplah oleh apa? Oleh roh. Terus ayat 18, ya, setelah hidup oleh roh, terus akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Iya, setelah kita hidup oleh roh, karena sudah menerima Roh Kudus, maka kita harus meningkat ke tahap selanjutnya. Apa itu? Dipimpin oleh roh. Sama-sama katakan dengan saya, dipimpin oleh roh. Dipimpin oleh roh. Lihat saya. Kalau saudara dipimpin oleh roh, dijamin saya akan melihat hari-hari yang baik. Dijamin saya akan mengalami terobosan-terobosan rohani. Dijamin saudara akan mengalami mujizat-mujizat. Mana aminnya? Haleluya. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu di apa? Lihat saya. Ternyata dipimpin Roh Kudus itu adalah keputusan kita. Saudara yang menentukan mau dipimpin roh atau tidak. Roh Kudus selalu ingin memimpin kita. Dan kalau kita mau dipimpin roh, berilah dirimu dipimpin oleh roh. Tapi ada orang yang mau dipimpin Roh Kudus, orang itu tidak mau dipimpin. Orang itu melawan apa pimpinan kata Roh Kudus. Sampai sini saudara nangkap? Haleluya. Oke. Kita lihat sekarang kembali saudara, ya, di dalam ayatnya yang ke-25. Ayat 25, ya. Jikalau kita hidup oleh roh, ya, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Kembali diulang lagi. Tadi maksudku ialah hiduplah oleh roh. Setelah hidup oleh roh, berilah dirimu dipimpin oleh roh. Dan kalau kita sudah hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga apa? Dipimpin oleh roh. Sampai sini saudara nangkap? Haleluya. Mau saudara dipimpin oleh Roh Kudus? Mau saudara bergaul dengan Roh Kudus? Terima dulu Roh Kudus. Penuh dulu dengan Roh Kudus. Setelah terima dan penuh Roh Kudus, tandanya apa? Hah? Tandanya apa? Tandanya bukan penglihatan. Tandanya apa? Oh, bukan ketemu malaikat. Tidak. Tandanya apa? Bukan mendengar suara dari surga. Tidak. Tandanya apa? Oh, saya melihat Yerusalem baru. Tidak. Tandanya adalah menerima karunia Roh Kudus. Berkata-kata dalam bahasa roh. Sederhana kan? Gak usah dibantah-bantah, gak usah didebat-debat. Langsung praktek. Saudara yang belum menerima Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, hari ini saya mau doakan lagi.
Jujur, siapa yang belum menerima dan penuh Roh Kudus? Angkat tangan. Jangan malu. Angkat tanganmu. Saya mau lihat tangan-tangan itu kembali terangkat. Angkat tangan. Yang belum menerima dan penuh Roh Kudus. Angkat tangan lebih tinggi lagi, tinggi lagi. Tinggi lagi. Harapkan itu hari ini dari Tuhan. Harapkan itu hari ini. Bahkan sementara saya berkhotbah, tiba-tiba Anda bisa dipenuhi Roh Kudus. Amin. Itu bisa terjadi kalau Tuhan mau. Tapi minimal habis khotbah dipenuhi Roh Kudus. Minimal. Haleluya. Ada amin? Oke. Sekarang kita akan lihat bagaimana praktek hidup oleh Roh dalam pimpinan Roh Kudus. Kita masih di dalam Kisah Rasul, pasalnya yang ke-10. Sekarang kita lihat di dalam ayatnya yang ke-19. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, iya, berkatalah Roh. Berkatalah siapa? Roh. Siapa yang berkata? Ayo, saya minta ini saudara, tanggapan saudara. Siapa yang berkata? Roh itu huruf apa? Huruf kecil atau besar? Itu menunjuk kepada siapa? Roh Kudus. Tadi waktu Kornelius mendapat penampakan, siapa yang berkata? Tahu enggak saudara? Yang ketemu dengan Kornelius, yang tadi di dalam ayat yang ke-30. Yang berkata, Kornelius, doamu sudah didengar Allah. Yang ngomong itu bukan Allah. Itu malaikat. Karena kalau yang ngomong itu Allah, ngomongnya akan begini, Kornelius, doamu sudah kudengar. Ngerti nggak? Amin? Jadi yang ngomong itu malaikat. Jadi yang pakaiannya berkilau-kilauan itu, yang nampak pada Kornelius, itu bukan bapa, bukan anak. Juga bukan Roh Kudus, tapi malaikat. Haleluya. Itu sebabnya dia berkata, Kornelius, doamu sudah didengar Allah. Dan sedekahmu sudah diingatkan di hadapannya. Betul tidak? Amin? Nah, yang ngomong itu malaikat. Tapi sekarang kepada Petrus, ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah apa? Roh, ini luar biasa. Ini saudara harus pahami. Seorang anak Tuhan harus bisa membedakan mana suara malaikat, mana suara Roh Kudus, mana suara Bapa dan Anak. Lihat saya, alam roh itu nggak tabu, saudaraku. Ngerti nggak apa yang saya katakan ini? Haleluya. Haleluya. Bagi orang yang sudah hidup dalam kerajaan Allah, hidup dengan pengalaman roh itu nggak asing bagi dia. Karena dia sudah termasuk anggota kerajaan Allah. Katakan amin. Kalau saudara ketemu si Deddy Corbuzier atau si Limbat, lalu saudara bertanya tentang pengalaman-pengalamannya dengan dunia roh jahat atau roh setan, dia punya segudang pengalaman dengan itu. Karena dia tinggal dalam kerajaan setan, maka dia punya banyak pengalaman dengan setan-setan. Betul nggak? Makanya bisa direndam, bisa dikubur, dicor, cuma hidungnya aja yang masih terbuka ke alam nyata untuk hirup oksigen dan masih hidup. Bisa dimasukkan ke tabung yang penuh dengan es dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius dan beberapa jam di situ tidak ada obat dan lain-lainnya untuk membuat kekebalan tubuhnya, tapi masih bisa hidup. Kenapa? Ada kekuatan setan yang diberikan. Sampai sini nangkap nggak? Dan nggak heran kalau dia banyak bercerita tentang dunia setan, dunia sihir, dunia perdukunan. Kita juga anak Tuhan yang sudah hidup dalam kerajaan Allah, pasti punya banyak cerita tentang dunia Roh Kudus. Yang nggak wajar kalau orang Kristen nggak pernah punya pengalaman dengan pengalaman-pengalaman rohani. Pengalaman rohani itu bagi kita seharusnya segudang yang harus kita saksikan kepada orang dunia ini. Harusnya kita masuk TV tiap hari
untuk bersaksi tentang pengalaman rohani untuk membuat banyak orang bertobat kepada Kristus. Kenapa Deddy Corbuzier bisa masuk TV tiap hari, si Limbat bisa masuk TV, saudara? Karena mereka punya pengalaman dengan setan-setan yang perlu mereka saksikan. Supaya banyak orang percaya pada setan. Termasuk ada tayangan-tayangan TV kan, yang khusus tayangan setan-setan. Kan gitu kan ada di TV. Bahkan ada lagi pemburu hantu. Ya kan? Termasuk UGB dulu, UGB. Tahu kan UGB yang sudah di penjara itu dulu kan pemburu hantu. Tangkap hantunya dimasukin ke botol. Terlalu goblok itu hantu. Dimasukin ke botol. Itu mah hantu-hantuan. Hantu nggak takut kepada santet, kepada mantra. Haleluya. Sekali lagi, hantu nggak takut kepada mantra. Hantu hanya takut kepada nama Yesus. Nangkap nggak sampai di sini? Ini dasar, tapi saudara harus benar-benar kuat di sini. Katakan amin. Katakan amin. Iya. Berkatalah Roh Kudus kepada Petrus, ada 3 orang mencari engkau. Terus ayat 20, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Ya. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Luar biasa. Penulis kitab Kisah Para Rasul ini adalah Lukas. Jadi penulis Lukas dengan kitab Lukas sama. Penulis kitab Lukas ya adalah Lukas sendiri. Lalu Lukas tidak hanya menulis kitab Lukas, juga menulis kitab Kisah Para Rasul. Tentu dia mewawancarai Petrus waktu mau menulis ini di Kisah Rasul pasal 10. Betul tidak? Gak mungkin dong si Lukas tulis ini semua peristiwa ini kalau gak pernah dengar. Gak langsung ketemu dengan orangnya lalu mewawancarai Petrus bagaimana kisah itu terjadi. Betul tidak? Nah pertanyaan saya, kenapa Petrus dan Cornelius sungguh-sungguh bisa membedakan mana suara malaikat, mana suara Roh Kudus? Lihat saya. Tadi yang didengar oleh Cornelius suara dari luar tubuhnya. Karena yang dia lihat adalah seorang yang berpakaian berkilau-kilauan berdiri di depannya. Betul nggak? Kalau berdiri di depannya itu berarti ada di luar tubuhnya. Tapi waktu di dalam ayat yang kedua 31 tadi itu, ya, atau ayat 20 sorry, ya, berkatalah Roh Kudus, ayat 20 berapa tadi itu? Berkatalah Roh Kudus. Itu bukan suara dari luar. Karena Roh Kudus tidak pernah berbicara kepada kita dari luar tubuh kita. Karena dia tidak ada di luar tubuh kita, tapi ada di dalam hati kita. Jadi kalau Roh Kudus berbicara, dia akan berbicara ke hati kita. Tapi waspada, setan juga bisa berbicara ke hatimu, mirip dengan Roh Kudus. Itu sebabnya, saudara harus penuh dengan Roh Kudus senantiasa. Sekali lagi saya mau ingatkan, penuh Roh Kudus bukan pengalaman pertama untuk selama-lamanya. Tapi penuh Roh Kudus adalah pengalaman tiap-tiap hari sampai selama-lamanya. Halo? Haleluya? Ada haleluya? Berkatalah Roh Kudus. Turunlah ke bawah. Karena Petrus berdoa di tingkat di atas. Turunlah ke bawah, jelas. Berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang. Sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Haleluya. Kenapa Roh Kudus berkata demikian kepada Petrus? Ini perlu kita pahami. Saya harap saudara bisa konsentrasi dan kuat loh. Haleluya. Amin. Tahu nggak saudara? Bagi orang Israel, di luar Israel, itu dianggap kafir. Dianggap nggak manusia loh. Makanya kenapa orang Arab sangat benci kepada orang Yahudi. Karena orang Yahudi selalu menganggap di luar Israel sama dengan binatang. Termasuk kita ini bagi orang Yahudi dianggap binatang loh. Karena sampai sekarang orang Yahudi belum menerima Yesus sebagai Mesias. Lihat saya. Orang Yahudi salah apa sih? Kok seluruh dunia membenci Yahudi? Betul nggak? Loh, ya enggak? Kok hampir seluruh negara-negara di dunia ini benci banget sama orang Yahudi? Ya kan? Ya enggak
bisa-bisanya dipijak-pijak Yahudi ini, Israel ini, saudara. Tapi kenapa mereka sangat membenci? Karena memang bagi orang Yahudi kita ini nggak dianggap manusia. Apalagi pada zaman rasul-rasul. Sekarang aja masih mereka begitu pendiriannya, apalagi zaman dulu. Karena sejak hukum Taurat diberikan kepada orang Israel, Tuhan sangat keras melarang mereka untuk tidak bergaul dengan non-Yahudi. Kenapa? Supaya jangan terikut-ikut dengan penyembahan berhalanya. Jadi Tuhan mau khususkan mereka bagi Tuhan. Ngerti nggak kira-kira saudara? Nah, saudaraku, pada waktu Kristus sudah mati dan bangkit, maka kesempatan bagi bangsa non-Yahudi Tuhan berikan. Anugerah itu dicurahkan. Siapa saja yang mau percaya Yesus akan dianggap menjadi anggota kerajaan Allah. Siapa saja yang percaya Yesus akan diterima menjadi umat Tuhan. Dan menjadi umat Tuhan, ini merupakan hal yang sangat istimewa yang pernah kita alami dalam hidup ini. Makanya banggalah jadi umat Tuhan. Bangga jadi hamba Tuhan. Amin. Jangan malu jadi orang Kristen. Karena kita betul-betul jadi umatnya. Yang beribadah oleh roh. Haleluya. Makanya saya bangga jadi hamba Tuhan loh. Sampai sini saudara mengerti? Amin. Nah, saudara tahu, Petrus ini dapat penglihatan ini di ayat di atas. Mari kita lihat dulu. Ini kayaknya kita urut ini. Ini menarik sekali ini kisah Petrus ini, saudara. Haleluya. Mari kita lihat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-10. Atau mulai dari ayat 9. Oke, lanjut. Silakan, Mbak. Keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope. Ini suruhan daripada Cornelius yang akan menjemput Petrus ke Yope. Terus? Kira-kira pukul 12 tengah hari. Pukul 12 tengah hari. Terus? Naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Naik Petrus kemana? Atas rumah. Jadi jam 2-nya Petrus itu jam 12 siang. Baru nanti lagi, ya mungkin malam ya. Pagi, siang, malam. 3 kali dia. 1 hari berdoa, saudara. Terus ayat 10. Ia merasa lapar dan ingin makan. Ya, karena memang sudah jam makan ya, jam 12 ya. Ya, seperti sekarang pas jam makan ini. Udah makan semua? Halo? Sudah makan semua? Coba colek dulu kiri kanannya. Sudah makan bilang dulu. Haleluya. Ada yang sudah gini nih. Haleluya. Ya, coba ayat 10 ya. Ia merasa lapar dan ingin makan. Terus? Tetapi sementara makanan disediakan. Iya. Tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Luar biasa. Ini lagi berdoa nih. Tiba-tiba rohnya diliputi oleh apa? Siapa yang mau rohnya diliputi kuasa ilahi? Yes, makanya rajin-rajin berdoa. Katakan amin. Tadi Cornelius mendapat penampakan karena berdoa. Petrus juga saat berdoa, rohnya diliputi oleh kuasa ilahi. Katakan amin. Jadilah umat Tuhan yang suka berdoa. Yes. Nangkap sampai di sini? Haleluya. Saya percaya kalau umat Tuhan itu suka berdoa, wajahnya itu terang. Wajahnya bersinar. Ceria, otaknya terbuka. Jangan nunduk. Lihat saya dulu semua nih. Lihat saya semua nih. Haleluya. Haleluya. Semua lihat saya. Umat Tuhan yang suka berdoa itu wajahnya bersinar. Matanya menyala. Terbuka jelas. Dan otaknya cair. Coba lihat kiri kanan. Ada yang tertutup? Haleluya. Haleluya. Ya, ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi oleh apa? Kuasa ilahi. Ayat 11, ya. Tampak olehnya langit terbuka. Jadi Petrus mendapat penglihatan. Langit terbuka, terus? Dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya. Iya, terus? Yang diturunkan ke tanah. Ya, turun dari sorga. Ya, turun ke tanah.
Ya, langit terbuka di sorga. Ya, turunlah suatu benda berbentuk kain lebar bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan kemana? Tanah. Tanah. Terus ayat 12. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4. Iya. Binatang menjalar dan burung. Iya, terus lagi. 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, Ya. bangunlah hai Petrus. Bangunlah hai Petrus. Ini suara dari luar, bukan dari dalam. Nangkap saudara? Dan ini kemungkinan besar adalah suara Tuhan sendiri, suara Yesus. Suara Bapa. Amin. Haleluya. Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan apa? Dan makanlah. Makanlah. Terus ayat 14. Tetapi Petrus menjawab, Ya. tidak Tuhan, tidak. Tidak Tuhan. Tidak. Terus kenapa dia katakan tidak? Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Oh, haleluya. Jadi saudara lihat di sini bahwa jelas dalam kisah penglihatan ini, peristiwa penglihatan ini, Tuhan mau berbicara kepada Petrus bahwa Petrus tidak boleh lagi membedakan mana orang Yahudi, mana yang bukan Yahudi. Mana Israel, mana yang bukan orang Israel. Artinya tidak ada lagi manusia haram, tidak ada lagi manusia yang tidak haram. Semuanya manusia berharga di mata Tuhan. Tuhan tidak memandang bulu lagi. Tuhan tidak buat perbedaan lagi di antara manusia. Siapa saja yang hatinya terbuka dan mau percaya, orang itu akan beroleh selamat. Haleluya. Sampai sini nangkap? Amin. Iya. Lalu Petrus berkata, tidak, aku ini tidak pernah makan sesuatu yang dan yang tidak tahir. Sekarang saya mau tanya, mana lebih kudus, Petrus atau Tuhan? Dalam percakapan ini nampaknya Petrus lebih kudus dari Tuhan. Haleluya. Lanjut ayat 15. Ya. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, Iya, apa itu? apa yang dinyatakan halal oleh Allah, Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, terus? tidak boleh engkau nyatakan haram. Tidak boleh kau katakan apa? Haram. Haram. Terus? 16. Hal ini terjadi sampai 3 kali, Iya. dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Lalu lompat ayat 19 sekali lagi. Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, Dia mikir-mikir nih tentang penglihatan. Kan penglihatan itu naik lagi ke atas. Lalu dia mulai merenung. Maksudnya apa ya? Kok Tuhan bisa ngomong begitu? Sementara dalam hukum Taurat jelas. Tidak boleh makan binatang yang haram. Tapi kok sekarang Tuhan bilang, ambillah, bangunlah, sembelihlah, makanlah. Dan Tuhan berkata, tidak boleh yang dinyatakan oleh Allah halal, kamu katakan haram. Dia boleh berpikir-pikir nih. Tiba-tiba apa yang terjadi? Terus berkatalah roh, ada 3 orang mencari engkau. Nah, kita tahu ini semua endingnya yang mau Tuhan sampaikan adalah untuk menerima bangsa kafir yang dianggap kafir untuk menjadi umat Allah karena orang itu mau terbuka hati pada Yesus. Katakan amin. Haleluya. Saudara, saya melihat bahwa orang yang dipimpin roh akan dibawa keluar dari kebiasaan yang lama. Dari pemahaman yang lama. Dari pemahaman yang sudah kedaluarsa. Orang yang dipimpin roh, orang yang hidup oleh roh dan beribadah oleh roh adalah orang yang dibawa keluar dari tradisi yang lama. Lihat saya, ini penting. Orang Yahudi itu punya tradisi. Orang Yahudi itu punya adat. Dan adat orang Yahudi adalah hukum Taurat. Adat Yahudi atau tradisi Yahudi ini tidak berasal dari setan. Karena adat Yahudi ini diberikan oleh sesembahan nenek moyang mereka. Dan nenek moyang orang Yahudi, ya termasuk Musa. Musa lah yang menerima hukum-hukum itu yang harus dipraktekkan oleh orang Israel. Ada amin? Jadi hukum Taurat ini adalah tata ibadah dan juga tata kehidupan sehari-hari yang Tuhan berikan yang menjadi atau gambaran, lambang daripada
ibadah perjanjian baru yang kita kenal sekarang. Kan itu ada limitnya. Karena itu hanyalah ibadah bayangan, dan itu hanyalah merupakan bayangan, sedang wujudnya adalah Kristus. Maka setelah datangnya Kristus ke dalam dunia, maka semua ibadah bayangan, semua ibadah lahiriah yang ada pada hukum Taurat, semuanya telah berhenti. Stop! Karena wujudnya sudah datang. Itulah Kristus. Katakan amin. Nah sekarang ibadah itu bukan lagi lahiriah, ibadah itu bukan lagi bayangan, tapi ibadah itu di dalam roh. Amin, saudara. Haleluya. Ibadah itu sekarang di dalam roh. Nah lihat Petrus yang sudah dipenuhi Roh Kudus, dan bukan hanya menerima dan dipenuhi Roh Kudus, tetapi yang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, akhirnya keluar dari tradisi lama. Keluar dari adat yang lama. Walaupun adat dan tradisi itu tidak ada hubungannya dengan okultisme. Tidak ada hubungannya dengan penyembahan berhala. Itu adalah tradisi ibadah atau ibadah bayangan dalam aturan hukum Taurat oleh orang Israel. Sampai sini nangkap? Haleluya. Dalam ibadah tradisi itu, atau dalam kebiasaan orang Israel itu, bahwa mereka tidak boleh makan binatang yang haram. Tapi ketika Petrus mulai dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin Roh, Tuhan berkata, makan. Tuhan mau bawa Petrus keluar dari pikiran tradisi itu. Tuhan mau bawa Petrus keluar dari pikiran adat itu. Katakan amin. Dengar baik. Adat dan tradisi Petrus nggak ada kaitannya dengan begu. Nggak ada kaitannya dengan penyembah berhala, karena adat dan tradisi orang Israel Tuhan berikan lewat Musa di atas gunung. Sampai sini nangkap saudara? Dari situ pun orang Israel harus keluar. Apalagi kita yang adat tradisi kita yang nyata-nyatanya nggak ada hubungannya dengan Tuhan, melainkan hubungannya dengan begu. Bukankah opung kita dulu disebut sepele begu? Pertanyaan saya sekarang, opung siapakah, opung marga apakah di tanah Batak ini yang nggak sepele begu dulu? Hah? Sekali lagi saya mau tanya, opung marga apakah di tanah Batak ini yang tidak sepele begu dulu? Semua opung kita dulu sepele begu? Sebelum Namensen datang? Haleluya. Semua opung kita dulu sepele begu sebelum Namensen datang? Apa sesembahan opung kita dulu sebelum Namensen datang? Simula jadi Nabulon. Pertanyaan saya sekarang, kalau dulu opung kita sepele begu sebelum Namensen datang, sementara sesembahannya simula jadi Nabulon, berarti simula jadi Nabulon begu atau Tuhan? Dari Tuhan atau dari hantu? Dan itulah yang menginspirasi adat Batak. Karena udah jelas, jalan ke surga kan jelas. Emang jalan ke surga kita buat-buat? Jelas. Jalan ke neraka juga jelas. Jadi kalau orang kita lihat sudah berjalan menuju ke neraka, kita nggak salah bilang orang itu akan masuk neraka. Kalau orang sudah naik TTI, tahu Toba Indah, atau naik KBT, apa singkatannya? Hah? Koperasi Bintang Tapanuli. Arahnya ke arah timur. Kan timur di sana ya. Berarti mobil ini mau jalan kemana? Ke Medan. Terus mobil ini lewat dari depan kita, arah ke Lago Boti. Lalu kita bilang, ini mobil mau ke Medan. Kau mau ke Medan ya? Mau ke Medan ya? Kita nggak salah ngomong begitu, emang mau ke Medan kok. Tapi kalau arahnya ke Tarutung, lalu kita bilang, mau ke Medan ya? Itu namanya. Itu cari gara-gara. Supirnya akan bilang, bodoh. Udah lihat kita arah Tarutung, nanya Medan lagi. Saudara kalau mau ke Medan, gak mungkin stop mobil arah ke Tarutung. Walaupun itu TTI. Karena saudara selama ini setiap kali mau ke Medan naik TTI. Contohnya. Atau KBT. Iya kan? Tapi saudara udah mau ke Medan, tapi stop mobil arah ke Tarutung. Memang supirnya berhenti. Lalu bilang, Medan, kau bilang.
Supirnya bilang, "Jah HP tai foto," katanya kan gitu. Kan gitu kan? Haleluya. Jadi kalau kita kan dari firman Tuhan sudah ditunjukkan mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Betul tidak, saudara? Firman jelas menunjukkan itu. Jadi kalau kita beritahu ini yang ke neraka, kamu sedang berjalan ke neraka. Orang yang berjalan ke neraka akan marah kalau merasa dirinya paling benar. Tapi bagi orang yang memang mencari kebenaran, dia akan berbalik, dia akan berhenti dan berbalik. Dan dia akan mendengar suara yang berkata, mana jalan ke surga. Dan dia akan ikut ke sana. Haleluya. Sampai sini mengerti nggak? Amin. Ada amin? Yes. Jadi harus cerdas lu jadi anak Tuhan. Jangan geng-geng aja. Ke neraka nggih. Ya, amin katanya. Masih mau menerima kebenaran? Masih mau hidup dalam Roh Kudusnya? Terima firman, walaupun itu pedas. Seneku haulnya kamu. Saya urap pita merdalat tuban wagicang. Tapi apa daya? Saya hanya bisa menyampaikan kebenaran. Keputusan di tangan kita masing-masing. Haleluya. Lihat saya. Petrus walaupun penuh Roh Kudus, ternyata ajaran lama itu masih melekat di sini. Ini yang berbahaya. Lihat saya. Saat kita bertobat penuh Roh Kudus, roh kita sempurna. Tapi pikiran kita butuh proses untuk diubah menjadi seperti pikiran Kristus. Lihat nih, Petrus udah rasul loh. Sebelum penuh Roh Kudus 3,5 tahun jalan sama Yesus. Melihat, dan Petruslah yang pernah mengalami berjalan di atas air bersama Yesus. Betul? Oke. Petrus juga melihat langsung kisah nyata Lazarus bangkit dari kubur yang sudah 4 hari di dalam kubur. Betul? 3,5 tahun dia bersama Yesus. Lalu setelah Yesus mati dan bangkit, naik ke surga, hari ke-50 Roh Kudus memenuhi Petrus bersama dengan 120 murid lainnya yang ada di loteng atas di Yerusalem. Amin, saudara. Tapi ternyata ajaran lama itu masih lengket di jiwanya. Sampai Tuhan rombak itu. Sampai Tuhan terobos itu. Jangan sampai sudah hidup baru, tapi masih hidup dengan konsep pikiran yang lama. Kita wajahnya nggak bisa lagi dirubah. Cetak nama segitiga sama kaki. Bagaimana lagi mau berubah wajah Batak kita ini? Amuba, asli muka Batak. Itu nggak bisa lagi dirubah. Tapi lihat saya. Casing tetap sama. Tapi jiwanya, pikirannya berubah. Hatinya berubah. Walaupun casingnya masih Batak. Logatnya asli bahasa Indonesia, bahasa Batak. Logat Batak. Walaupun dia pintar bahasa Inggris, tetap bahasa Inggrisnya logat Batak. Where are you? Itu bahasa Inggris logat Batak. Come on, come on. Itu bahasa Inggris. Itu yang saya tahu. Haleluya. Haleluya. Ada saya tahu orang Batak jago bahasa Inggris, tapi logat Batak itu nggak bisa dirubah lagi. Bagaimana? Orang besarnya di Batak. Ya, apalagi kayak Ibu Gembala kemarin kami di Bali. Gitu kita ketemu sama beberapa suku itu langsung ketahuan banget dia Bataknya gitu loh. Kalau dia di sini berbahasa Indonesia nggak ketahuan karena rata-rata bahasa Indonesia yang sama ada di sini dengan logat yang sama. Tapi begitu kami kemarin ada di Bali, kita makan di mana katanya Abu. Habis, ya udah begitu kan? Kalau saya memang bisa halus. Bukan memang mau ini. Karena memang besarnya di Jakarta. Kan gitu ya? Lalu Ibu pendeta di sana, iya, kalau Pak Tamrin logat Bataknya nggak kelihatan lagi loh, katanya. Tapi kalau Ibu jelas. Itu mah nggak perlu dirubah lagi. Biarin aja, biarin. Mau bilang apa lagi? Apa lagi mau dibilang? Lalu saya bilang memang istri saya asli. Dari besar sampai sekarang tinggal di Tanah Batak. Paling sekali-sekali keluar daerah ke Jakarta. Paling lama di Jakarta 1 bulan. Paling lama di Bali waktu itu kami 1 bulan.
Paling lama di Singapura 1 minggu. Ya. Paling lama di Malaysia 1 minggu. Betul berubah melugatna holanalani. Apalagi udah sampai SMA di Tanah Batak. Udah. Susah berubah itu logatnya. Lihat aja ngomong kalau Hotman Paris di TV. Sudah kubilang kan? Inna. Kan kalau bahasa kan lah udah kon ini cepet pas tuh kan? Padahal udah kuliah di Australia 6 tahun loh dia di Australia. Tapi SMA-nya masih di sini. Lihat logatnya, hilang nggak? Waktu dia berantem sama si Ruth. Dia bilang apa? Jadi kalau apa? Kau datang ke sini kita main. Mau lepas sama tangga, roh tuh sama kita. Hidup dong. Ngerti nggak? Itu nggak bisa lagi. Logat, bentuk wajah, itu nggak bisa berubah lagi. Mau gimana mau saya rubah lagi wajah saya ini? Paling terakhir operasi plastik. Itu namanya tidak menghargai anugerah Tuhan. Kita harus berdamai dengan diri sendiri. Dan menerima diri kita apa adanya. Amin. Sudahlah, kalau rambut sudah botak, nggak usah berusaha lagi lah ditumbuhkan. Nggak usah lagi berjuang lah, sudahlah. Ya, pakai lidah buaya lah, beli inilah, mau inilah. Sudahlah. Ya, kalau sudah wajah ini banyak lubang jerawat, mau bilang apa lagi? Ya sudah. Ya udah kita bersyukur aja lah. Yang penting tinggal aja di hadirat supaya wajah kita penuh kemuliaan itu aja. Itu satu-satunya cara bisa mengubah itu. Haleluya. Sehingga tidak lagi kelihatan amubanya, tapi yang kelihatan kemuliaan. Kan contohnya ini nih, lihat. Nah, haleluya. Lihat coba. Haleluya. Haleluya. Tapi saudara, pikiran kita harus diubah. Ternyata walaupun udah penuh Roh Kudus, bertahun-tahun bersama dengan Yesus langsung, tidak semerta-merta pikiran ini, ajaran lama itu langsung lepas. Butuh waktu kembali untuk cuci otak. Butuh waktu kembali untuk melepaskan ajaran lama. Lihat saya, sampai Tuhan yang ngomong, Petrus berani berkata tidak. Apa yang saya mau sampaikan di sini? Betapa kuatnya pengaruh tradisi. Akhirnya memampukan kita berkata tidak pada Tuhan. Jadi orang yang masih terikat dengan tradisi, sadar atau tidak sadar, kau sedang menentang Tuhan dan berkata tidak. Padahal Tuhan sudah katakan ya. Matius pasal yang ke-15. Ayat 1 dan 3. Haleluya. Kemudian juga pendengar radio yang dikasih oleh Tuhan. Saya tidak bermaksud saya mengasihi saudara, saya tidak bermaksud cari gara-gara, tapi saya menyampaikan suara kebenaran. Haleluya. Jadi jangan bilang ini pendeta cari gara-gara. Enggak, ngapain cari gara-gara? Orang di sini pun udah banyak gara-gara kok. Haleluya. Haleluya. Enggak dicari juga banyak gara-gara, hanya ini suara kebenaran. Suara firman yang alkitabiah. Haleluya. Oke, silakan Pak. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, ya, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Dan ini adat istiadat yang gak ada kaitannya dengan bego-bego loh. Gak ada kaitannya dengan penyembahan berhala. Ini adat istiadat yang diberikan Musa, yang disampaikan Musa, yang diberikan oleh Tuhan. Itulah ibadah bayangan dalam zaman hukum Taurat. Nangkap? Tapi zaman Taurat sudah berlalu. Sebab sudah berpindah kepada zaman kasih karunia. Jadi tidak boleh lagi dibawa ajaran Taurat yang adalah bayangan itu. Bukan ajaran bayangannya itu tidak boleh lagi kita bawa-bawa setelah kepada wujudnya. Ngapain lagi bayangannya kalau sudah ketemu wujudnya? Saudara, kalau contohnya ada seorang laki perempuan dijodohkan. Dan belum saling kenal. Nah biasanya yang dipertunjukkan itu fotonya. Nah kemarin ada di Bali. Pemimpin radio Dian Mandiri, ganteng, laki-laki, ya udah pasti kan karena ganteng. Lalu dia banyak masukan kepada saya, beri masukan tentang radio. Lalu saya bilang, Pak, saya belum bapak. Oh, kamu belum menikah? Saya bilang, belum. Umur berapa? 32. Wow, kenapa belum menikah? Saya bilang, ya itulah. Lalu saya bilang, datang ke Baligi. Stok banyak.
Lalu langsung saya buka Facebook. Beberapa wajah saya munculkan. Tapi bukan berarti ini jual murah. Di sana ada putri-putri Sion. Ya nantilah itu Pak. Jangan tunjuk dulu Pak, biar ketemu aja langsung nanti di Badige. Karena mungkin nanti bulan 11 dia akan datang ke sini. Yang laki-laki penasaran ini ya.